Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, ini bulan awal harus semangat ya. Bagaimanapun kita harus tetap menyala, roh kita tetap menyala. Nanti awal bulan lemes, bagaimana di akhir bulan? Haleluya. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema Yesus jawaban dalam persoalan hidupku. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 5. Kita akan baca saudara mulai ayat yang ke-25. Markus pasal 5, kita akan baca mulai ayat yang ke-25. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Kita baca sampai ayat ke 30. Ya. Sudah siap? Iya. Katakan amin. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iya, ayat 28 kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab katanya, asal saja ku jamahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Firman Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara, dalam perjalanan Tuhan Yesus di Kapernaum, ada 2 peristiwa yang terjadi. Yang pertama, dia menyembuhkan anak Yairus. Kalau Yairus datang lari kepada Tuhan Yesus, sedang Tuhan Yesus masih ada di dalam perjalanan. Dan kemudian di perjalanan dia temukan perempuan pendarahan yang 12 tahun, yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Sayangnya 12 tahun menderita pendarahan. Nah, saya bersaksi ada orang 3 bulan mengalami pendarahan itu badannya sudah kurus kering, ya, tinggal kulit membalut tulang. Tetapi ini 12 tahun. Bukan tidak ada usaha, dia berusaha bagaimana caranya untuk memperoleh kesembuhan itu. Dia pergi ke tabib, dia pergi ke dokter, hartanya semua habis. Hartanya semua habis. Tatkala hartanya semua habis, sudah tidak dapat berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, ya akhirnya dia datang kepada Yesus. Dia mendengar satu berita bahwa Yesus sedang lewat di situ. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Ya, anak Yairus sudah mati dan Yairus pergi. Ya, ke Tuhan Yesus, ya sudah nggak usah pergi ke rumah Tuhan. Tetapi Yesus tetap pergi dan Tuhan menjamah, membangkitkan dan menyembuhkan. Tetapi yang kita akan pelajari adalah sebab katanya asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh.
Jadi saudaraku, ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini, bahwa ada 4 hal ciri orang yang pantang menyerah. Jadi ciri orang yang pantang menyerah adalah optimis, semangat. Jadi kalau engkau nggak semangat, maka engkau akan mudah menyerah. Dalam setiap pekerjaan yang engkau lakukan, saudaraku, tatkala engkau mulai patah semangatmu, maka engkau akan malas-malesan untuk bekerja. Tatkala engkau menginginkan sesuatu di hadapan Tuhan, dan kemudian engkau patah semangatmu, engkau mulai malas-malesan, saudaraku, maka apa yang kau rindukan di hadapan Tuhan tidak pernah engkau dapatkan. Makanya perempuan itu melihat sesuatu yang sulit di dalam dirinya, penyakit gak sembuh-sembuh, sudah berupaya sedemikian rupa, uangnya habis untuk membayar tabib, tetapi keadaannya tambah memburuk, katakan firman Tuhan. Melihat kesulitan sebagai peluang untuk maju dan mengalami keajaiban dari Tuhan. Di tengah kesulitan, dia melihat ada Yesus datang, dia berusaha untuk menjumpai. Ada semangat. Bukti daripada semangat, saudaraku, di tengah-tengah berkumpulnya orang-orang besar itu, orang kuat itu, dia terobos, saudara. Rupanya, saudaraku, mungkin langsung diklik, semangat ya, itu menentukan pencapaian. Ya. Semangat menentukan pencapaian di dalam keberhasilan hidup kita. Sekali waktu Nabi Asaria dia bernubuat, didengarlah nubuat itu oleh Raja Asa. Ya, mengatakan ada satu kehancuran atas bangsa ini. Bangsa ini mengalami kehancuran, bangsa bangkit melawan bangsa dan saling menghancurkan di dalamnya. Tetapi di ayat 7 Bapak Ibu dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Rupanya semangat kita akan membuahkan hasil dari setiap usaha pekerjaan kita. Kalau Asa mendengar satu nubuatan yang disampaikan Nabi Asaria, timbullah semangat di dalam dirinya. Dia melihat satu kehancuran yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah yang hidup. Hatinya sudah berbelok. Dia menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan keputusan yang diambil Asa ini, saudara, keputusan yang diambil oleh Raja Asa ini, ya bangkit, ya semangat mendengar berita itu bahwa usahanya, kerajaannya yang akan dipimpin berhasil, akhirnya memanggil semua tentaranya untuk menghancurkan tempat-tempat ilah-ilah lain, tempat-tempat penyembahan ilah-ilah lain itu, dihancurkan semua. Dan jalan ceritanya, Tuhan membuat itu berhasil. Semangat menentukan pencapaian. Tatkala Kaleb berumur 80 tahun, bayangin, dia sudah berumur 80 tahun, tetapi hatinya seperti 40 tahun. Coba dibacain aja di dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12. Seorang relawan, baca. Ya. Yosua pasal 14, 10 dan 12. Nanti berkatnya tak gorong ya. Silakan. Ya. Yosua 14 ayat 10 ya sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Iya. Seperti yang
Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Iya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Oh, 85 tahun. Terus? Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Terus? Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanmu sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Terus? Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan bertubuh. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi saudaraku, semangat itu menentukan pencapaian hidup kita. Bayangin, setua umur 85 tahun. Firman Tuhan katakan, kalau aku masih seperti 45 tahun tatkala Tuhan menyuruh aku melalui Musa. Ada satu semangat, berikan kepadaku pegunungan untuk aku berperang melawan mereka. Kota-kota yang besar berikan kepadaku, aku akan melawan mereka. Semangat, saudara. Semangatmu akan mengubah hidupmu. Amin. Semangatmu akan membuat sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Karena semangat kita dasarnya bukan pemikiran kita, dasarnya bukan kekuatan kita. Semangat kita dasarnya adalah karena janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Makanya setiap firman Tuhan tatkala di dalamnya mengandung janji, dan kemudian kita responi firman Tuhan, kita imani firman Tuhan itu, dan kemudian kita akan raih firman itu, janji itu dengan semangat kita, pantang menyerah. Walaupun belum dapatkan sesuatu, berdoa tetap, bekerja keras tetap. Jadi rupanya dua-duanya itu harus sejalan, seimbang. Ya, nggak seimbang persis saudara. Kalau sehari 24 jam ya paling nggak kita menyisihkan waktu tuh perpuluhannya aja lah. 24 jam perpuluhannya berapa jam saudara? Ya, 2,4. Nggak usah terlalu banyak 2,4. Kalau aku bisa memberikan sehari waktumu untuk Tuhan, ya masih nggak seharian penuh. Terus kau datang kau berdoa, terus kemudian jatuhlah beras dari langit. Untung di depanmu, coba kalau pas di kepala kita, apa nggak malah bahaya? Iya kan? Tetapi berikan waktu untuk Tuhan. Sebab itu yang akan terjadi satu keseimbangan di dalam diri kita. Tuhan oke, bekerja juga oke, bekerja semangat, melayani juga semangat, bekerja semangat di dalam Tuhan juga semangat, ibadah juga semangat. Waktu yang tepat kita tetap semangat, amin. Iya. Jadi pas 9 ya apa-apa, pas 9 penuh ya. Kalau kita kemarin Jakarta ibadah itu saudara. Jadi jam 9 itu 30 menit sudah siap. Kalau nggak siap nggak dapat kursi. Nah, saya bilang, waduh semangatnya luar biasa. Saya berdoa Tuhan supaya jemaat di breakthrough GP Breakthrough sama halnya ini. Di jam 9 belum selesai, minimal 15 menit sudah belum mulai itu sudah penuh. Haleluya. Wah, kendala. Saya kira saudara, waktu kita ibadah jam 8 ya, kita sudah siap semua, bahkan nyaris nggak ada yang terlambat. Pada jam 9 malah ada waktu molor 1 jam, malah terlambat.
Kasih tahu kanan kiri, aku tahu yang dimaksud siapa. Ya, saudaraku, semangat ya membuat kita dapat menentukan segala sesuatu. Yang kedua, semangat membuat pantang menyerah. Sekali waktu ada seorang yang buta bernama Bartimius. Ya, dia katakan ada orang buta duduk minta-minta setiap hari di pinggir jalan. Jadi ada orang buta setiap hari kerjaannya meminta-minta. Tetapi tatkala dia mendengar satu berita tentang Tuhan Yesus, kemudian dia berteriak-teriak, Tuhan tolong saya. Ya, katakan di situ, Tuhan tolong saya. Dan tidak pernah menyerah. Banyak orang yang memarahinya di dalam diam kamu. Tetapi Bartimeus ini tetap berteriak-teriak, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, apa yang terjadi? Yesus datang dan menjamah dia. Rupanya saudara, dalam diri kita terdapat DNA pemenang, kuat menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Makanya Filipi pasal berapa? 4:13, saudara katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rupanya semangat membuat kita pantang menyerah. Berikutnya, semangat membuat bangkit dari segala kegagalan. Ayo, tatkala hari ini banyak terjadi kegagalan di dalam dirimu, biarkan, izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, sehingga engkau tidak terus-menerus terburuk di dalam kegagalan itu, tetapi engkau bangkit dari kegagalan. Oleh apa? Semangat, optimis. Saudara, kalau kita bayangkan perempuan yang 12 tahun penjara ini, kalau dia dapat menempuh, dapat menjaga jubah Tuhan Yesus, itu karena pantang menyerah. Ya, walaupun mungkin ada kegagalan di situ, dia bangun lagi dan kemudian dia jamah jubahnya. Yang terjadi adalah kesembuhan. Ya, semangat membuat bangkit dari kegagalan. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, kalau orang benar itu jatuh, bangun lagi. Ya, menyerahlah. Dan kemudian nyanyinya, ya nasib, ya nasib. Jadi menyerah dengan nasib. Mengapa begini? Ya. Jadi saudara, ini kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar, 7 kali dia bangun. Ya. Semangat memacu hingga mencapai garis akhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi saudara, mulai pekerjaan dengan baik dan menyelesaikan hingga sempurna seperti Paulus. Jangan setengah-setengah. Kalau saya bilang jangan hidup ini training terus. Kalau saudara, ya, dulu mana Pak Jerry? Pak Jerry, dia punya adik ya. Masih sekarang udah kerja lagi ya. Siapa namanya Daud ya. Jadi 3 bulan selesai training, pindah lagi, training lagi. Jadi nggak pernah menjadi pegawai tetap, saudara. Kenapa? Training terus. Saudaraku yang Tuhan mau di dalam hidup kita, bersama dengan Kristus, lakukan perkara-perkara yang ajaib,
bersama dengan Kristus. Akhirnya perjalanan hidupmu dengan engkau memenangkan setiap pertandingan, engkau memenangkan setiap apa yang kau lakukan dalam hidupmu, sehingga pekerjaanmu lah diberkati Tuhan karena engkau menjadi pegawai-pegawai tetap, tidak training lagi. Sama halnya dengan Tuhan. Biarlah akhiri hidupmu bersama dengan Tuhan. Dalam kau melakukan, menentukan pekerjaan, biarlah engkau izinkan Tuhan bekerja. Haleluya. Saudaraku, yang kedua, ya, ciri orang yang pantang menyerah adalah dia memiliki iman yang kuat. Bayangin saudara. Kenapa saya katakan perempuan pendarahan ini memiliki iman yang kuat? Dia memiliki keyakinan yang kuat. Rupanya dia dapat menembus rombongan Tuhan Yesus yang ada di depannya. Dan dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya aku sembuh. Imannya memiliki satu keyakinan di dalam hidupmu. Saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada suatu persoalan di dalam hidupmu yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada persoalan di dalam hidupmu yang tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan. Semua persoalan itu tatkala engkau datang kepada Yesus, engkau berjumpa dengan Yesus, engkau taruh persoalan itu di depan Yesus, maka persoalan itu akan terselesaikan. Ya. Asal ku jamah saja, artinya asal aku datang kepada Tuhan Yesus, asal aku serahkan persoalanku kepada Tuhan Yesus, semuanya beres. Kenapa saudara? Ada sesuatu yang besar. Contoh kecil Bapak. Kemarin saya pergi ke Jakarta, ada info bahwa kita harus menyelesaikan pembayaran bahan bangunan. Setelah selesai dapat info itu, sama istri saya berdoa. Pak Ketua bilang, ya nunggu ibu pulang dari Jakarta. Dipikir, ya imannya nunggu ibu dari pulang dari Jakarta. Saudara, nggak lama kemudian saya dapat transferan, gereja dapat transferan, ya minimal cukup, ya, walaupun kurangnya, walaupun ini paling nggak ya cukup untuk tambahan. Saya lihat, asal aku datang kepada Yesus, asal aku jumpai Tuhan, asal aku berdoa, asal aku bersekutu dengan Tuhan, maka persoalan itu selesai. Iman yang kuat perlu di dalam diri kita. Makanya tatkala kita sedang membangun, menumbuhkan iman yang kuat, sementara iman kita mulai mengalami pertumbuhan, saudara, banyak tantangan di depan kita, bahkan sekeliling kita, mungkin juga ada di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga kita. Dan kadangkala itu membuat kita akan menjadi takut, khawatir, dan cemas. Karena apa? Kalau itu datangnya dari Roh Kudus, kekuatan iman itu datangnya dari Tuhan, maka kekuatan itu tidak dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita sedang membangun di dalam doa, kita sedang membangun hidup kita dalam persekutuan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maka tatkala pergaulan itu intim dengan Tuhan mengalirkan kekuatan ilahi itulah yang akan memberi kita mampu menghadapi sesuatu, sehingga tekanan lingkungan kanan kiri, situasi, keadaan itu tidak akan membuat iman kita menjadi teguh, tetap menyala, tetap semangat. Karena apa? Ada kekuatan yang baru di dalamnya. Yang ketiga adalah perkataan penuh iman. Ya. Jadi wanita ini berkata, asal saja ku jamah
jubahnya aku sembuh. Ya. Artinya saudaraku, tidak suka mengeluh. Ciri-ciri orang yang memiliki perkataan iman yang kuat adalah tidak suka mengeluh. Sebentar-sebentar kok begini ya. Sebentar-sebentar saya sudah doa puasa kok belum ada jawaban ya. Sehingga katakan, di mana Tuhan? Saya temukan ini Bapak Ibu, ada orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Dan kemudian dia berdoa supaya dia naik jabatannya. Dan saat ini sudah naik jabatannya, dia jadi kajari, masih aja dasarnya memang hatinya dengan Tuhan itu gak klik. Saudara, dia tatkala sudah putus asa, dia jadi jaksa, dan kemudian di tengah-tengah keputus asaan dinaikkan jabatannya, dia jadi kepala TU, Kejaksaan Tinggi di Kendari. Baru 2 minggu diangkat. Baru 2 minggu diangkat sudah ngeluh lagi. Tolong jangan saya di sini. Saya mau jadi kajari. Akhirnya kita bawa ke Nusa Dua didoakan bareng-bareng. Saudara, akhirnya kita berdoa. Sudah dibilang, pokoknya tahun 2025 ini sebelum selesai, Bapak sudah menjadi kajari. Kok terlalu lama Bu? Pokoknya macam-macam. Mengeluh aja saudara. Isinya mengeluh aja. Nah kemarin saudara, minggu hari Senin yang lalu sudah dilantik jadi kajari. Tapi tempatnya di mana? Di Kepulauan Tanimbar, di Samulaki. Oh, jadi telepon lagi, kok aku dibuang seperti orang yang bilang di sini. Akhirnya saudara, waktu mau dilantik ada persoalan. Dia harus menghadap dengan kata ada persoalan di situ. Setelah persoalan di situ, waduh bingung. Telepon lagi, Pak, tuh gimana ini? Bisa nggak saya dilantik dengan keadaan kenyataan seperti itu? Ya kita mendoakan meyakinkan. Bisa. Yang penting kamu jujur. Pokoknya yakin sama dengan Tuhan, kok bisa? Bisa enggak Bu? Tapi saya takut. Jadi keluhan ini bukan sama saya saja. Ya ini ada saksinya putri saya. Ini putri saya gimana ya? Oh aku ibu. Saudara, akhirnya keluarnya setelah dia diputuskan untuk dilantik, Kajati menyetujui, baru dia sadar, puji Tuhan, untung saya dibuang di Kepulauan Tanimbar. Kalau saya dibuang di Jawa, mungkin saya nggak ditabiskan, mungkin saya nggak lantik jadi kajari. Nah sekarang dia lagi ada di sana. Ada aja persoalan yang membuat cemas dan seringkali mengeluh di dalam dirinya. Saya bilang, kalau kau mengeluh terus, jangan telepon saya. Sampai istri saya itu nggak mau angkat telepon kalau dia telepon. Karena apa? Setiap dia telepon, dia mengeluh. Yo, apa ini? Pokoknya, sampai dia pesan kalau dia mau ngomong yang positif, boleh aku angkat. Kalau tetap mengeluh, jangan telepon saya. Jadi sekali waktu Bapak Ibu, nanti kalau saya ada kesempatan ke Ambon, ya izinkan saya pergi sama istri ke Ambon. Istri saya pagi-pagi tadi katakan, saya nggak mau pergi ke Ambon, terlalu jauh. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Bukti daripada orang yang nggak menyerah dan perkataannya positif. Ya, dia tidak pernah mengeluh dengan sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Dia tidak pernah mengeluh dengan sesuatu apa yang ada di dalam dirinya. Makanya di hari Jumat kemarin saya
sampaikan firman Tuhan di keluarga Pak Dina. Gimana Pak Dina ini? Ya, saya bilang kunci kebahagiaan itu apa? Kunci kebahagiaan itu mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan waktu ulang tahun saja, bukan waktu tanggal muda saja kita mengucap syukur. Tanggal tua pun kita bisa mengucap syukur. Bayangin saudara. Ya. Nggak ada berkat aja kita bisa mengucap syukur, apalagi kita ada berkat kita bisa mengucap syukur. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang perlu dibangun di dalam diri kita. Kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi, saudara, mengucap syukur itu terbaik. Itu kunci kebahagiaan. Makanya tatkala kita mengeluh, itu adalah bukti daripada orang yang tidak bahagia. Tetapi kalau kita mengucap syukur situasi keadaan apapun, oh puji Tuhan, kalau hari ini saya senang, puji Tuhan. Oh jatuh aja, puji Tuhan. Untung gak mati ya. Masih ada keuntungan, ada mengucap syukur. Yang ketiga, yang keempat adalah saudaraku, ya, tadi perkataan penuh hikmat, tidak suka mengeluh, ya, mental kuat, sikap positif, tidak terpengaruh keadaan buruk atau kegagalan, dan terus berjuang. Yang keempat, berani bertindak. Ya. Dalam hati perempuan ini katakan asal saja berjamah jubahnya aku sembuh. Karena perempuan ini nggak pernah melangkah, perempuan ini nggak pernah bertindak, perempuan ini tidak pernah melakukan segala sesuatu untuk mencapai Tuhan Yesus sesuai dengan konsep pikiran hatinya, walaupun ada perkataannya. Kalau dia nggak bertindak, pasti tidak akan pernah mengalami mujizat dalam kemenangan itu. Makanya dia bertindak. Rupanya siap bekerja keras dengan tekun, disiplin, tidak kenal lelah, dan fokus mencapai tujuan yang diinginkan. Kita akan mencapai satu tujuan yang kita inginkan dalam hidup ini, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tangga. Engkau menginginkan sesuatu, tatkala engkau bertindak, maka segala keinginanmu akan tercapai. Karena apa? Karena langkah kita disertai oleh Tuhan. Makanya statement terakhir, saudara, coba baca. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kadang Tuhan mengizinkan kita nyaris kehilangan harapan dan putus asa menghadapi kesulitan. Pesan Tuhan adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau kita terapkan dalam hidup ini, tetap semangat di dalam Tuhan, memuji memuliakan Tuhan semangat, ibadah semangat, konser semangat, berdoa semangat. Makanya sesuatu yang seringkali membuat kita menjadi kalah karena kita nggak ada semangat, kita nggak memiliki iman yang kuat, perkataan kita negatif, dan kemudian kita nggak pernah bertindak, nggak optimis dengan janji Tuhan. Yang terjadi adalah kekalahan, menyerah. Haleluya. Mari kita akan berdiri, kita akan pujian. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah
buat kasih dan setiamu, buat kekuatan yang kau nyatakan kepada kami. Kamu boleh belajar dari seorang perempuan yang sulit menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan dia gak berusaha semaksimal mungkin dia berusaha untuk memperoleh kesembuhan, tapi Tuhan keadaannya tambah memburuk walaupun seluruh
optimisme di dalam hidupnya, semangat di dalam dirinya. Dia memiliki iman yang kuat, dia memiliki iman yang tanpa menyerah, dia memiliki perkataan iman. Mari Roh Kudus, banyak hal yang dihadapi oleh anak-anak, tetapi biarlah mereka memiliki semangat, iman tanpa menyerah. Perkataan mereka adalah perkataan iman dan mereka bertindak dalam segala sesuatu. Sehingga mulai minggu ini dan berikutnya ada satu kemenangan yang dasar, nyata atas hidupnya. Mari Roh Kudus, untuk meneguhkan firman-Mu, meyakinkan kami di dalam firman-Mu. Biarlah kita akan teguhkan dengan kami duduk sehidangan Tuhan dengan Tuhan dalam perjamuan. Mari Roh Kudus, biarlah perjamuan ini menguatkan kami, meneguhkan perjalanan